Setiap malam, di sudut-sudut kota Michigan, ada orang-orang yang tidur tanpa atap di atas kepala mereka. Mereka bukan hanya statistik. Mereka adalah ayah, ibu, anak-anak, manusia biasa yang entah bagaimana, kehilangan tempat untuk pulang. Bayangkan bangun pagi tanpa tempat untuk mencuci muka, tanpa sarapan hangat, tanpa kemanapun harus pergi. Bagi sebagian besar dari kita, rumah adalah tempat paling aman di dunia. Tapi bagi mereka yang kehilangan segalanya, bahkan jalanan pun belum tentu bersahabat. Tunawisma bukan sekadar masalah kemiskinan. Ia adalah gambaran kompleks tentang bagaimana sistem bisa gagal mendukung mereka yang paling rentan. Kehilangan pekerjaan, krisis kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, harga sewa yang melonjak. Semua bisa menjadi jalan menuju kehilangan rumah. Dan ketika satu hal runtuh, yang lain ikut menyusul. Di Michigan, masalah ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Kota-kota seperti Detroit, Flint, dan Lansing memiliki sejarah panjang tentang industri yang bangkit dan runtuh. Tentang komunitas yang dulu kuat, tapi perlahan terkikis oleh perubahan ekonomi. Di tengah semua itu, ada orang-orang yang terperangkap dalam kesenjangan, tersisih oleh sistem yang terlalu lambat untuk merespons. Tapi di balik kenyataan yang pahit ini, ada pula sisi lain, kisah tentang harapan. Tentang mereka yang bertahan, yang menolak menyerah meskipun segalanya terasa hilang. Tentang komunitas yang bangkit, saling membantu, dan tentang kebijakan yang, meski tidak sempurna, mencoba membawa perubahan. Dokumenter ini adalah perjalanan menyusuri lorong-lorong kehidupan yang sering tidak terlihat. Kita akan mendengar suara-suara yang jarang diberi ruang. Kita akan menelusuri bagaimana kebijakan dibentuk, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang tertinggal. Dan kita akan bertanya, apakah benar bahwa rumah adalah hak untuk semua, atau hanya privilese bagi sebagian? Karena ketika satu orang tak punya tempat untuk tinggal, itu bukan hanya masalah mereka. Itu adalah cerminan dari kita semua. Michigan bukan hanya tentang lanskap indah, danau biru, atau kebanggaan industri otomotif. Di balik cahaya kota-kota seperti Detroit, Lansing, atau Grand Rapids, ada krisis diam-diam yang tak semua orang mau bicarakan, tunawisma. Namun, tak semua diam. Pada tahun-tahun terakhir, beberapa inisiatif mulai muncul. Pemerintah negara bagian meluncurkan program Housing First, sebuah pendekatan yang sederhana namun revolusioner. Sebelum orang bisa memperbaiki hidup mereka harus punya tempat tinggal terlebih dahulu. Bukan syarat yang rumit, bukan serangkaian tes kelayakan. Hanya satu hal, kasih ruang untuk mereka merasa aman. Dan hasilnya, banyak yang kembali bangkit. Tapi program ini tidak cukup luas. Jumlah tempat tinggal yang tersedia masih jauh dari kebutuhan. Di Detroit, antrean untuk mendapatkan unit perumahan bisa mencapai ratusan orang. Dan mereka semua membawa cerita yang mendesak, cerita yang menyakitkan. Lalu, ada tantangan lain, stigma. Masih banyak masyarakat, bahkan beberapa pembuat kebijakan, yang menganggap tunawisma sebagai masalah pribadi, bukan masalah sistemik. Mereka berpikir, kalau dia bekerja lebih keras, dia pasti tidak akan hidup di jalan. Padahal seringkali, kerja keras tidak cukup jika sistemnya cacat. Beberapa kota mencoba solusi kreatif. Grand Rapids, misalnya, bekerja sama dengan organisasi lokal untuk menciptakan komunitas mikrorumah, struktur kecil dan murah yang dibangun dalam kawasan terpadu. Konsep ini memberikan tidak hanya tempat tidur, tetapi juga lingkungan yang mendukung. Ada konselor, pelatihan kerja, bahkan dapur komunitas.
Di Flint, ada kebijakan baru yang mewajibkan 20% dari pembangunan apartemen baru diperuntukkan bagi penyewa berpenghasilan rendah. Langkah kecil, tapi penting. Namun tantangan terbesar tetap sama, pendanaan. Terlalu sering, anggaran untuk perumahan dialihkan ke sektor lain. Terlalu sering, janji kampanye tentang krisis tunawisma hilang begitu pemilihan selesai. Dan saat kebijakan lambat bergerak, lembaga non-profit dan komunitas lokal lah yang menambal kekurangan. Seperti Shelter Association of Washtenaw County, yang setiap musim dingin membuka pintunya bagi siapa saja. Tidak ada pertanyaan, tidak ada formulir panjang, hanya kehangatan dan tempat berteduh. Atau CHAS Community Social Services di Detroit, yang tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga pelatihan kerja dan harapan. Namun organisasi-organisasi ini tidak bisa bekerja sendiri. Mereka butuh dukungan dari pemerintah, dari bisnis, dari kita semua. Karena tunawisma bukanlah identitas. Ia adalah keadaan. Dan keadaan bisa diubah jika ada kemauan kolektif, jika ada keberanian untuk merombak sistem, dan yang paling penting, jika ada kepedulian. Meski ada kemajuan, jalan untuk mengatasi tunawisma di Michigan masih panjang dan penuh tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental. Banyak dari mereka yang hidup di jalan mengalami trauma, depresi, atau gangguan psikis yang tidak tertangani. Bukan karena mereka tidak ingin sembuh, tapi karena bantuan terlalu jauh, terlalu mahal, atau bahkan terlalu rumit untuk dijangkau. Di Ann Arbor, misalnya, sebuah startup sosial bekerja sama dengan universitas lokal untuk mengembangkan aplikasi bernama Bridge. Alat sederhana yang menghubungkan tunawisma dengan layanan darurat, informasi shelter, bahkan donasi makanan dari restoran sekitar. Bagi kita, mungkin ini cuma teknologi, tapi bagi mereka, ini adalah jembatan ke kehidupan yang lebih baik. Lalu ada Tiny Homes Detroit, sebuah proyek unik yang membangun rumah-rumah kecil, satu unit, satu penghuni. Rumah-rumah ini disewakan dengan harga sangat rendah, dan setelah 7 tahun, penghuni bisa memilikinya. Bagi banyak orang, ini adalah kali pertama mereka punya kunci sendiri, pintu sendiri, dan, untuk pertama kalinya, rasa kepemilikan. Dan jangan lupakan kekuatan komunitas. Di Traverse City, sekelompok relawan membentuk Safe Parking Program. Mereka membuka area parkir gereja sebagai tempat aman bagi mereka yang tinggal di mobil. Dilengkapi dengan toilet portable, keamanan malam hari, dan akses bantuan darurat. Tidak semua solusi ini sempurna, tapi mereka adalah bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari mana saja. Dari sebuah ide kecil, dari keberanian untuk mencoba. Namun inovasi saja tidak cukup jika tidak ada kemauan politik untuk mendukungnya. Masih terlalu banyak kebijakan yang fokus pada penindakan, bukan penyembuhan. Masih terlalu sering kita melihat tunawisma diusir dari tempat umum, bukan diajak bicara. Padahal, yang mereka butuhkan bukan pengusiran, tapi pengertian. Bukan sanksi, tapi solusi. Karena di balik setiap tantangan, selalu ada celah untuk harapan. Dan di Michigan, harapan itu mulai tumbuh. Dari ganggang sempit, dari tempat penampungan darurat, dari tangan-tangan yang bersedia merangkul mereka yang terjatuh. Ketika kita membicarakan tunawisma, kita sering terpaku pada jumlah, berapa ribu orang, berapa shelter, berapa juta dolar dana. Tapi setiap angka itu adalah nama. Hati yang pernah punya harapan, dan mungkin masih menyimpan secercah keyakinan. Pemerintah bisa membuat kebijakan. Organisasi bisa membangun program. Tapi perubahan sejati dimulai dari cara kita memandang mereka.
Apakah kita melihat mereka sebagai masalah? Atau sebagai bagian dari komunitas yang layak dibantu? Apakah kita memilih berpaling saat melihat mereka di trotoar? Atau melangkah mendekat dengan niat untuk mengerti? Di Michigan, perjuangan melawan tunawisma masih berlangsung. Masih banyak yang harus dilakukan. Tapi dari cerita-cerita yang kita dengar hari ini, tentang kehilangan, harapan, dan keberanian, kita tahu satu hal pasti. Tidak ada yang benar-benar tidak terlihat, jika kita mau membuka mata dan hati. Karena pada akhirnya, kita semua ingin hal yang sama. Tempat untuk pulang, nama yang dipanggil, dan rasa bahwa kita tidak sendiri. Tunawisma bukan akhir dari cerita seseorang. Ia hanya babak yang menunggu untuk diubah. Dan siapa tahu, perubahan itu mungkin saja dimulai dari kita.